Shalom jemaat yang sangat saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, pertama-tama dari lubuk hati yang sangat dalam, saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya atas pemberitahuan mendadak tentang pembatalan ibadah offline kita hari Minggu yang lalu. Mohon maaf. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih? Nah, saya mau jelaskan bahwa saudara ingat hari Sabtu kemarin itu tiba-tiba kita mendapatkan informasi ditemukannya kasus COVID di Pulau Batam yang dengan cepat mengubah status Batam dari zona hijau menjadi kuning semua dan bahkan sebagian merah. Nah, sebagai gembala saya merasa sangat bertanggung jawab. Pertama, untuk menjaga keamanan saudara. Lalu untuk juga memelihara rasa nyaman saudara dan ketenangan jemaat ketika sedang melaksanakan ibadah. Nah, itulah hal-hal yang membuat saya terpaksa membuat keputusan mendadak ini. Terima kasih atas semua pengertian dan kerjasama saudara untuk itu. Nah, dalam kesempatan ini juga saya ingin sampaikan ada 3 hal untuk semua jemaat GBI Tapga Rayon 10. Yang pertama, tolong perhatikan ini. Hari Sabtu dan Minggu tanggal 8 dan 9 Agustus kita akan mengadakan ibadah onsite atau ibadah offline di semua gedung gereja serayon 10 terutama yang ada di Batam. Jadwalnya akan kita laksanakan seperti yang saudara sudah ketahui, ada 2 kali hari Sabtu dan ada 5 kali di hari Minggu. Untuk itu maka sistem reservasi online kita dapat saudara akses pada hari Rabu jam 12 atau sama dengan hari Kamis jam 00 dini hari. Silakan Anda masuk di situ dan mulai memilih tempat duduk mereservasi buat ibadah hari Sabtu dan hari Minggu. Dengan catatan, kalau saja tiba-tiba ada sesuatu yang ekstrim terjadi di kota kita yang mengharuskan kita harus kembali online, maka sekali lagi saya mohon pengertian saudara. Kalau saudara sudah sempat mereservasi, kami akan beritahukan lewat nomor HP yang saudara pakai untuk mereservasi. Dan saudara akan mendapatkan informasinya paling lambat hari Sabtu jam 12 siang. Dengan kata lain, kalau setelah jam 12 hari Sabtu itu tidak ada berita, artinya kita akan tetap beribadah sesuai dengan jadwal. Ya. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya benar-benar mohon kedewasaan dan kerjasama semua jemaat. Kalau saja Anda mendengar sesuatu dan ingin memberitahukan atau ingin mencari konfirmasi tentang seseorang yang Anda dengar tertular COVID-19, kalau Anda ingin melakukan itu lewat media sosial, WA dan sebagainya, tolong jangan atau tidak perlu menyebutkan dengarlah, apa benar si A ini orang gereja itu kena COVID? Atau tahu nggak, itu si ini ya, dia itu melayani di gereja ini, dia kena COVID, sudah tahu nggak? Yuk mari kita doakan. Saudara, tolong yang seperti itu jangan pernah menyebutkan gereja asal orang itu. Gereja apa saja, bukan hanya gereja kita, gereja mana saja, jangan. Kenapa? Sebab sekalipun tertularnya itu di tempat umum, saya mengingatkan saudara, iblis akan memakai itu untuk membentuk opini di masyarakat bahwa seolah-olah tertularnya itu di gereja tersebut. Nah saudara, jangan kita lakukan itu. Jadilah dewasa, jangan seret-seret gereja. Oke? Nah, yang ketiga, dari ketatnya protokol pencegahan yang kita terapkan di gereja kita, saya sangat yakin sangat kecil kemungkinan seseorang itu terjadi penularan di gereja kita. Nah,
Untuk itu sistem protokol kesehatan itu sudah kami kemas di video klip. Kalau Anda sudah terima itu, saudara, saya izinkan saudara untuk share itu kemana saja. Bukan hanya di antara gereja atau orang Kristus, kemana saja. Supaya apa? Bukan untuk supaya hebat-hebatnya kita, tetapi begini, biarlah itu menjadi inspirasi kepada masyarakat. Bagaimana kita ini benar-benar mentaati dan berusaha dengan penuh awareness bahwa COVID itu harus kita perangi bersama-sama. Nah, dan itu juga penting Anda sharingkan dengan jemaat yang mungkin belum pernah tahu atau belum pernah lihat. Nah, supaya jemaat itu akan lebih yakin, lebih merasa aman dan nyaman untuk datang beribadah. New normal bukan berarti keadaan sudah normal tanpa COVID. Hati-hati. Saya sebagai gembala ingin terus menganjurkan, tidak bosan-bosannya mengingatkan saudara, terus waspada. Tingkatkan kewaspadaan itu. Nggak ada ruginya Anda mentaati semua anjuran protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Sebagai anak-anak Tuhan, jadilah masyarakat pelaku, bukan hanya pendengar. Bukan hanya penganjur, tapi jadi pelaku. Kita belajar dari peristiwa yang terjadi di Kepri kemarin. Saudara, saya mau ingatkan saudara. Bukan mereka yang berseru-seru, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, jangan kumpul-kumpul, jangan bersentuhan. Bukan yang berseru-seru itu yang akan luput. Anda lihat yang terjadi kan? Melainkan kalau kita melakukannya, mereka yang akan diluputkan. Amin. Nah saudara, inilah yang ingin saya sampaikan hari ini. Puji Tuhan, terima kasih. Saya terus berdoa supaya kita semua diluputkan dari COVID-19 dan kita akan memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.